dan teman saya, Helviana Tukang Kobombang. kami mahasiswa radiologi semester 3 Universitas Aisyah Yogyakarta. Sekarang kami sedang berada di Gedung Dakwah Nogotirto untuk melakukan podcast dengan tema kesiapan mental dalam membangun rumah tangga. Baik sahabat podcast, sekarang kami bersama Bapak Heru Prasetya selaku pimpinan ranting Muhammadiyah Nogotirto. Kita sapa bersama-sama dulu Bapaknya. Selamat pagi Bapak. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi. Iya Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Ellen, Mbak Dwi? Alhamdulillah Bapak baik. Alhamdulillah. Jadi Bapak Heru Prasetya ini sebagai narasumber yang akan memberikan kita pemahaman atau materi terkait tema yaitu kesiapan mental dalam membangun rumah tangga. Nah, sebelum kita masuk di beberapa pertanyaan ini Bapak, kita perlu tahu dulu kan kita mendapat informasi bahwa di tahun 2022 ini menjadi ranting unggulan. Nah, bagaimana sih Bapak kok ini bisa menjadi ranting unggulan Muhammadiyah? PLM tidak bisa jalan sendiri, PLA tidak jalan sendiri, kemudian yang lain juga begitu. Jadi kami PLM beserta 3 ortom, PLA, Pemuda dan NA itu saling mengisi dalam kegiatannya. Ya. Di antara hasil koordinasi kami, hasil menurut saya kekompakan kami itu adalah gedung ini. Ya. Gedung ini dulunya tidak ada. Jadi ini diresmikan tahun 2017. Sementara periode kami dimulai periode utama 2015-2020. Tapi kami dilantik tahun 2016. Muktamar itu tahun 2015. Biasanya sampai pada musyawarah ranting itu 1 tahun berikutnya karena harus berjenjang. Ini adalah produk kami yang pertama. Jadi waktu itu diantaranya menurut penilaian dari PJR bahwa tidak banyak ranting yang sudah punya gedung sendiri. Umumnya ranting itu gedungnya atau kantornya itu disatu dengan pengurusnya. Misalnya saya sekretaris, ya di situ ada tempelan papan nama pimpinan ranting Muhammadiyah mana seperti itu. Atau jadi satu dengan masjid. Ada di satu masjid kemudian ditempeli nama pimpinan ranting Muhammadiyah mana. Atau jadi satu dengan aum sekolah misalnya ditempeli di situ. Tapi kami ketika itu di ranting Nogotirto sudah punya gedung sendiri. Nah, itu menjadi salah satu penilaian yang bobotnya termasuk besar waktu itu. Ya. Jadi selain tadi koordinasi kami bersama-sama juga punya gedung sendiri. Alhamdulillah ini memang dibangun dalam waktu cepat gedung ini. Dengan modal yang waktu itu kami tidak tahu akan selesai atau tidak karena modalnya sedikit ya. Jadi duitnya itu datang ketika ini proses ini berjalan. Jadi bukan kami sudah punya uang terus kemudian ini cukup untuk membangun, enggak. Bahkan waktu itu kami sempat berpikir wah ini paling selesai lantai 1 dak itu sudah kita bersyukur banget. Ternyata lantai 1 dak kemudian bisa naik. Ini memang ini salah satu ciri Muhammadiyah termasuk di Nogotirto, semangat kebersamaan. Ya, jadi memang yang kita bangun sampai sekarang di Nogotirto ini adalah semangat kebersamaan. Ketika Muhammadiyah itu tidak pernah ada program yang menyengsarakan. Itu Muhammadiyah itu programnya pasti menguntungkan dunia dan akhirat. Sehingga kalau kalian sekarang mahasiswa Unisa, kalau nanti balik ke kampung halamannya, ya, kemudian di sana kepingin mengembangkan Muhammadiyah, sampaikan pada mereka dan berikan contoh pada mereka bahwa Muhammadiyah itu menguntungkan. Tidak ada program Muhammadiyah itu yang merugikan. Kalau punya dia nanya, itu buktinya urunan terus. Urunan ini kan investasi akhirat kita. Itu tidak akan rugi. Urunan itu berapa saat misalnya gedung ini ya dibangun dengan nilai sekian ratus juta. Ini cukup urun 50.000 kan nanti yang urun banyak. Jadi sampaikan dan berikan contoh bahwa Muhammadiyah itu menguntungkan. Jangan kemudian orang menyangka ya kemudian wah
Muhammadiyah itu merugikan. Contohnya apa? Itu sekolah di Muhammadiyah mahal, itu kuliah di Muhammadiyah mahal. Terus sekarang mana ada sekolah yang murah? Ya. Mana ada kuliah yang murah? Di negeri, wah anak saya di negeri juga mahal, sama mahalnya ya. Tapi tidak ada sebutan mahal dan murah. Semua tergantung fasilitas yang yang diberikan. Bahkan di lembaga pendidikan Muhammadiyah, bahkan dari TK pun ya, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu kan ya ada yang bayar mahal ya. Kalau mampu kan ada yang bayar mahal. Tapi kan ada yang membayar melalui surat rekomendasi, keringanan, SPP dan sebagainya. Bahkan saya tahu ada yang sampai 0 rupiah. 0 rupiah itu bukan saja tidak bayar, tapi dapat beasiswa. Yang itu dari beasiswa itu sampai pada uang saku, biaya hidup itu semua dihandle oleh perguruan tinggi. Nggak tahu itu perguruan tinggi kerjasama dengan mana ya. Tapi Muhammadiyah kan punya lembaga, punya lazismu yang itu memberikan keringanan pada siapapun, tidak hanya di pendidikan, di yang lain. Jadi kalau misalnya kepengen membangun Muhammadiyah, ini bapak ini kan dari mana? Sulawesi ya, dari Sulawesi itu kan. Di sana Muhammadiyah bagus, buktinya di Makassar ada UMN kan, Universitas Muhammadiyah Makassar, kemudian yang lain-lain. Itu sampaikan betul pada masyarakat dan beri contoh. Ini loh Muhammadiyah loh, ini loh Muhammadiyah itu menguntungkan loh. Ini loh, saya kuliah di Muhammadiyah kemudian pulang ke Sulawesi, beda nanti tampilannya dengan sebelumnya. Saya mau bilang beda dengan yang lain, dikira membanding-bandingkan. Padahal lagunya kan jadi banding-bandingin kan. Jadi beda tampilannya. Ini Mbak Dwi ini siapa namanya? Mbak Ellen ini selalu kuliah di sana, selesai pulang kok beda ya, tambah sip. Jadi bisa membawa perubahan gitu ya. Iya, bisa membawa perubahan. Jadi betul-betul generasi yang berkemajuan. Ya, ada perubahan yang dibawa. Ini kan buku program kerja. Kami kalau di Ranting menyebutnya ini buku biru karena ada buku hijau seperti ini. Jadi ini buku biru, ini buku hijau. Ini tahun itu 2019, ya nggak tahu sekarang. Ini menjadi menurut Bapak di LPJR ini satu-satunya ranting yang punya tanfis keputusan musran. Tanfis itu keputusan yang dibukukan. Ini satu-satunya ranting. Kami padahal ini kami membuat itu tidak berpikir menjadi satu-satunya. Pokoknya ada dibuat, kalau hanya tulisan tangan printinan kan bisa hilang. Dicetak saja jadi buku. Ini menjadi satu-satunya, ini menjadi penilaian. Jadi memang kalau nanti kalian pulang ke kampung, ke kampung ya, di sana lebih kota dibanding sini ya. Pulang ke daerah asal ini ya bawa semangat perubahan, semangat pembaruan. Jangan hanya mau dengan yang sudah ditinggalkan itu, kalau bagus dikembangkan, ya tetap dipertahankan, kemudian bawa semua perubahan. Yang penting tunjukkan bahwa Muhammadiyah itu bermanfaat bagi semuanya. Salam podcast. Sekarang kita masuk pada inti tema kita pada hari ini. Oke, sekarang Pak, kita masuk pada intinya Pak, yang menjadi tema pembahasan kita pada hari ini. Nah, dari menurut literatur yang kami baca itu kan ternyata keluarga yang menikah tanpa adanya kesiapan mental itu akan berujung pada hal-hal yang kurang baik, seperti adanya perceraian atau KDRT dan lain sebagainya. Nah, menurut Bapak nih, Bapak setuju tidak yang atas hal tersebut? Kalau misalkan Bapak tidak setuju, itu mengapa Pak? Kalau undang-undang perkawinan itu kan mensyaratkan umur minimal. Ya, minimal perempuan menikah umurnya sekian, kemudian laki-laki umurnya sekian. Itu harapannya adalah secara mental dia sudah siap. Ya. Meskipun kadang-kadang dilanggarnya itu belum umurnya sudah nabung lebih dulu. Ya, itu kan banyak kasus itu. Yang mau nggak mau orang kemudian menikahkan, padahal syarat umur belum terpenuhi, sehingga syarat teori, syarat mentalnya juga belum terpenuhi. Itu yang pertama ya, syarat umur itu harus dipenuhi. Kemudian yang kedua yang harus dipahami
oleh setiap orang yang mau menikah. Orang menikah itu kan bukan sekedar dua orang yang berkumpul dalam satu rumah, ya. Bukan kemudian laki-laki Mas A, kemudian perempuan Mbak B kumpul jadi satu di rumah karena sudah menikah. Jadi kalau orang sudah menikah itu harusnya memang jiwanya itu sudah menyatu dua-duanya. Harus sudah saling memahami. Tidak harus kenal lama baru saling memahami. Enggak, yang penting kita itu paham betul nanti kalau sudah menikah itu ada dua orang yang tadinya bukan apa-apa. Dua orang yang tadinya berbeda, dua orang yang secara psikologis juga berbeda, itu akan hidup menjadi satu, ya. Jadi harus ketika menikah itu harus bisa menerima, ya. Oh ini suami saya, ini istri saya. Ya nggak apa-apa misalnya pas malam pertama menikah pagi bangun tidur, ini suami saya siapa ini? Padahal itu istrinya, karena kan belum kenal sebelumnya. Tetapi yang penting itu harus saling memahami. Jadi saya sepakat itu. Kemudian secara mental memang harus siap. Tapi banyak orang yang bukan banyak ini. Ada beberapa kasus yang sepertinya di awal itu secara mental siap. Keluarganya baik-baik saja. Di tahun pertama baik-baik saja. Di tahun kedua baik-baik saja. Di tahun ketiga baik saja. Baiknya sudah kurang satu dulu. Tadi kan baik-baik. Tahun ketiga sudah baik saja. Di tahun keempat tinggal baiknya. Ya. Di tahun kelima tinggal sajanya, itu kan. Seperti itu. Itu juga ada beberapa kasus yang saling menerima itu terjadi ya ada degradasi di situ, ada penurunan kualitas kebersamaan mereka. Ini yang harus disadari agar itu tidak terjadi. Ya menikah itu untuk selamanya. Dasar yang paling penting adalah dasar agama. Dasar yang paling penting. Ya. Karena memang menikah itu bukan hanya menghalalkan yang sebelumnya haram, tapi menikah itu ya memang harus membentuk satu keluarga yang itu harapannya adalah diberkahi oleh Allah. Jadi dasar agama itu menjadi penting. Jangan kemudian masih banyak yang lain, nanti cerai kan dapat lagi, nanti cerai dapat lagi. Enggak, cerai itu boleh, tapi cerai itu enggak disukai sama Allah. Itu hanya boleh. Kenapa itu dikatakan boleh? Bukan halal, bukan sekedar halal, tapi boleh tatarannya itu. Cerai itu boleh. Karena apa? Biar orang enggak main-main. Ya. Tapi kemudian kok cerai ya karena terpaksa. Kasihan kan kalau memang sudah nggak cocok, betul-betul nggak cocok secara agama, kemudian dipertahankan, itu kan yang ada cuma mudorot terus gitu kan. Ya boleh di dalam Islam itu cerai, ya boleh. Itu sekedar boleh, itu bukan pilihan pertama ketika terjadi ketidaksesuaian. Itu adalah pilihan terakhir. Jadi secara mental yang paling bagus itu adalah pemahaman kita pada agama kita. Nah, masuk di pertanyaan selanjutnya nih Pak, sebagai Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Nonggo Tirto, Bapak pernah nggak mendapat kasus perceraian atau KDRT akibat tidak adanya kesepahaman mental? Nah ini dia, ini pertanyaan yang gampang ini. Jadi gini, mungkin kalau tanya ke pemerintah bisa, ya mungkin akan ada jawaban yang lebih lengkap. Tapi saya hanya mendengar memang ada beberapa kasus perceraian itu pasti diawali dari ketidakcocokan. Iya, benar. Ketidakcocokan itu ada yang bermuara pada KDRT, ada yang tidak. Ya, ada yang kemudian berlanjut pada KDRT, ada yang tidak. Umumnya kalau orang bilang KDRT, orang mengatakan KDRT itu adalah suami yang melakukan kekerasan pada perempuan. Meskipun tidak hanya seperti itu. Ada juga perempuan yang melakukan kekerasan pada suaminya, itu ada juga. Tapi banyak kasus dan pemahaman kita kalau KDRT itu suami yang melakukan kekerasan pada perempuan. Itu di Nonggo Tirto sepanjang yang saya dengar, ya, itu ada beberapa kasus. Tapi alhamdulillah sampai saat ini yang masuk di pimpinan Ranting Muhammadiyah Nonggo Tirto, alhamdulillah sampai saat ini saya tidak
tidak mendengar ya. Mungkin saya hanya tidak tahu satu per saja. Orang mungkin mengira, wah ini kalau sampai Pak Heru tahu malu ini, jadi nggak usah ngasih tahu Pak Heru, kan bisa jadi seperti itu. Jadi karena itu saya hanya menghimbau saja pada semuanya, ya baik itu warga Novotirto atau warga yang lain, hindari yang namanya perceraian itu. Yang kedua, hindari yang namanya KDRT. KDRT siapapun pelakunya itu tidak akan menyelesaikan masalah. KDRT itu nanti ujung-ujungnya kalau semua saling bersikeras itu ujung-ujungnya adalah pengadilan. Dan ketika masuk di pengadilan akan diputus mana yang salah mana yang benar. Dan itu ujungnya adalah penjara. Ada kasus yang terakhir yang artis itu KDRT melaporkan kan nggak jadi. Nah itu kan jangan sampai yang terjadi seperti itu. KDRT itu ya agama pasti melarang. Tidak hanya KDRT, kita kekerasan fisik pada orang lain saja kan nggak boleh itu ya. Nah, itu apalagi itu KDRT pada orang yang selama ini hidup bersama dengan kita. Dan yang paling penting bahwa kita itu harus menyadari bahwa dalam diri kita itu ada kekurangan dan kelebihan. Diri kita, kalau diri orang lain itu banyak kelebihannya, ya, itu harus disadari. Misalnya seorang suami merasa nggak cocok sama istrinya, kemudian dia menggerutu, yang harus dia pahami bahwa kalau nggak ada kehadiran istri itu banyak yang banyak tugas-tugas yang nggak bisa diselesaikan. Misalnya pulang, biasanya ada istri berdua pulang, bahasa Jawanya ya mbak, mak cengangu, kan nggak tahu nggak lihat dari selama sih, karena sepi itu mak cengangu, nggak ada siapa-siapa, sepi itu mbak, bukan soal nggak ada yang masak, karena kalau saya bilang nggak ada yang masak, sepertinya istri itu hanya masak, itu kan tugas semuanya, tapi terus sepi. Demikian juga istri kalau kemudian bercerai dan dia bersikeras bercerai itu pulang nggak ada siapa-siapa, ya nggak apa-apa, nggak ada siapa-siapa. Hari pertama kan bilang begitu, masih emosional, tapi kemudian nanti akan merasakan ternyata sendiri itu nggak enak, karena pernah hidup berdua gitu ya, sendiri nggak enak, apalagi kalau sudah punya anak. Mbok lihat itu anaknya itu nanti kalau suami istri bercerai kan kasihan anaknya. Jadi itu yang tadi ketika yang secara mental itu juga harus dibangun. Kemudian janganlah kita melakukan perceraian seperti itu. Bapak juga jangan. Kalau laki-laki kan gampang itu, Quran membolehkan istri sampai 4 kan. Hanya membolehkan loh, bukan mengharuskan, bukan menyuruh loh. Hanya membolehkan, bukan menyuruh. Jadi salah kalau orang bilang menyuruh. Jadi sepanjang istrinya mengizinkan ya. Tapi kalau saya yakin jarang ada istri yang mau mengizinkan suaminya punya istri lain. Dan bisa berlaku adil, Pak. Dan bisa berlaku adil. Ini pesan Bakti pada calon suaminya ini. Dan bisa berlaku adil. Adil itu bukan hanya kalau istri pertama dikasih air minum seperti ini, istri kedua dikasih air minum yang sama, bukan itu, bukan sekedar itu kan sama ya. Itu kan sama. Adil tidak seperti itu. Adil itu menyangkut banyak. Kalau mau adil yang sebenarnya, contoh Nabi. Kalau mau istri 4, contoh Nabi. Nabi istrinya lebih dari 4. Ya. Contoh Nabi. Ya. Apa contoh Nabi? Berapa istri? Umurnya berapa istri Nabi kecuali Aisyah? Istri pertama Bunda Khadijah, ya itu jelas istri pertama, umur kita sudah tahu. Selain itu kan sudah manula itu istrinya. Mau nyontoh Nabi silahkan punya istri lagi, cari yang manula mau nggak itu? Kan kecuali satu Siti Aisyah itu, Bunda Aisyah itu kan yang jadi semua kita contoh Nabi. Saya bilang baik, salah podcast menyikapi terkait hal yang udah Bapak berikan dalam membangun rumah tangga. Tentunya kan banyak masalah juga kan Pak yang silih berganti itu. Tetapi kembali lagi pada pendirian diri masing-masing, bagaimana cara kita menyikapi, dan tentunya tidak lari dari saling memahami dan mempersiapkan khususnya dalam bahtera rumah tangga itu keimanan kita atau ketakwaan kita kepada Tuhan. Nah baik, mungkin kiranya
Seperti itu Bapak. Telah sampai pada penghujung podcast. Terima kasih ya Bapak atas waktunya. Ya semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Saya tutup podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah.